Oke, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan membicarakan juga tentang kontrol. Oke, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengenalan tentang perencanaan dan pengendalian produksi, seperti yang lalu terangkan mengenai manufaktur, apa itu produksi. Kita sudah melihat di sini kan sistem produksi seperti apa, ya. Ya, sistem produksi seperti apa, sistem manufakturnya seperti apa. Oke. Nah, berikut ini kita akan masuk lebih jauh lagi ya tentang perencanaan dan pengelolaan produksi ditambah lagi dengan kontrol. Nah, oke, yo kita namakan itu PPC ya, PPC perencanaan dan pengelolaan produksi dan kontrol. Yaitu tujuannya adalah untuk perencanaan pemanfaatan sumber secara efektif ya, secara efektif karena kita tahu sumber-sumber atau resource yang kita miliki itu terbatas ataupun kita ingin mengoptimalkan keuntungan kita dengan cara kita memanfaatkan resource tersebut dengan secara efektif, baik segi waktu, ya, baik segi mutu, ya, kuantitasnya kita harus lihat. Ya. Kemudian tujuan pengendalian yaitu untuk menyesuaikan rencana dengan kegiatan sehari-hari. Ya, kita mengendalikan apa yang kita rencanakan. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu seperti apa, berapa banyak, kapan, siapa, ya, bagaimana penyesuaian harus dilakukan. Ya. Itu biasanya kita lakukan di dalam MRP yang nanti akan dibahas selanjutnya ya. Kita ingin tahu kapan kita pesan, kapan kita produksi, berapa banyak kita produksi, perasaan kapan, kapan kita pesan, berapa eh, waktu interval kedatangan barang tersebut dan sebagainya. Itu kita harus hitung seperti itu. Itu kalau cuma satu item, bayangkan kalau ada beberapa item, beberapa komponen, dari 6 komponen, satu barang itu memiliki 10 komponen dan 10 bagi masing-masing komponen tersebut memiliki beberapa komponen lagi. Bayangkan kita membuat suatu struktur material ya seperti itu. Nah, itu akan ribet sekali kita akan lakukan. Oke, selanjutnya yaitu ya tentunya di sini ada berkaitan juga dengan peramalan ya. Ya, kapan kita pesan, kapan permintaan yang akan datang, kemudian kita datang ke perencanaan pembelian, pengadaan, jenis, jumlah, dan waktu yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus rencanakan juga inventory kita harus mengontrol inventory kita atau inventory control, jenis, jumlah, dan waktu. Kita tahu bersama bahwa inventory itu perlu dihitung, perlu diperhatikan karena dia berhubungan dengan waktu dan modal yang kita lakukan. Kalau terlalu banyak inventory yang kita lakukan, tentunya ongkos atau cost yang keluar akibat adanya inventory tersebut itu sangat besar. Kalau cuma barang-barang kecil, botol minuman itu atau yang lain-lain itu sangat-sangat kecil. Tapi kalau kita bayangkan itu ada beberapa barang yang harus ditampung di dalam gudang yang memerlukan penanganan khusus, ya, penerangan, penjagaan security-nya, handlingnya seperti apa. Belum lagi modal yang kita keluarkan pada saat kita membeli inventory tersebut. Artinya apa? Semakin banyak inventory yang semakin banyak inventory dan semakin lama inventory tersebut tidak digunakan, itu artinya apa? Kita menghilangkan atau memperbesar cost kita yang seharusnya cost tersebut bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Akibat semakin besar lamanya eh, persediaan tersebut akan mengakibatkan apa? Waktu dan uang yang kita timbun tersebut yang tidak bisa kita gunakan. Bayangkan kalau 1 miliar kita bahannya 1 miliar, kemudian hanya taruh inventory. Bayangkan berapa bunga yang harus kita dapatkan seharusnya sebagai apa sangkos atau profit yang seharusnya kita dapatkan dan berapa pengeluaran yang kita keluarkan akibat adanya yang tersebut. Ya, itu perhitungan cost untuk inventory. Kemudian kita juga harus melihat kapasitas. Nah, kapasitas itu berarti apa? Tenaga kerja kita, mesin kita, fasilitas yang menunjang. Karena kalau kita tidak menghitung kapasitas kita, artinya apa? Akibat kapasitas kecil, tapi bahan baku cepat datang akan mengganggu perencanaan kapasitas kita seperti tenaga kerja, mesin dan lain-lain. Begitu juga dengan fasilitasnya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung penjadwalan produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Bayangkan kalau tenaga kerja itu ratusan, kita harus hitung agar supaya
kita bisa mengetahui berapa cost yang kita keluar. Kemudian kita harus lakukan jadwal produksi seperti apa. Yang terakhir adalah penjaminan kualitas. Jangan semakin banyak produksi yang ingin kita capai, tapi kualitas kita terganggu akibat ingin mencapai produktivitas yang sangat tinggi. Sehingga perencanaan proses produksi itu harus diperhitungkan juga. Kemudian adalah monitoring aktivitas produksi. Itu penting. Itu berkaitan dengan controlling. Artinya apa? Kita sudah melaksanakan perencanaan, sudah jalan, proses sudah jalan. Kita juga harus menghitung aktivitasnya seperti apa di produksi tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kita harus mengendalikan produksi tersebut, ya. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang terakhir juga adalah pelaporan dan pendataan. Nah, ini menjadikan suatu data atau historis kita dalam penentuan perencanaan kita ke depan, apa yang akan kita lakukan, ya, pelaporan dan pendataan tersebut. Oke, sampai sini saya kira kita bisa mengerti, ya. Baik. Berikutnya, nah ini ada beberapa macam sistem produksi dan respons kepada konsumen. Ya, kita tahu bersama ya sistem produksi itu ada MTS, ada ATO, ada MTO, ada ETO. Artinya apa? MTS adalah make to stock. Ya, kita membuat sesuatu barang atau produksi itu kita stok dulu. Oke? Atau kedua adalah ATO, assemble to order. Ya, assembling to order. Kemudian MTO, make to order. Kemudian ETO, engineer to order. Oke? Nah, di sini kita buat satu sistem ya. Dan jenis respons harus kita lihat. Kapan kita menggunakan flow shop, kapan kita gunakan batch production, kapan kita gunakan job shop, yang kita harus sesuaikan dengan jenis sistem ya. Kita lihat, kalau kita memang make to stock ya kita harus lihat apa yang kita pakai, jenis tersebut apa, flow shop. Nah, saya kira ini akan saya tugaskan kepada kalian untuk mencari konsep MTS, ATO, MTO, ETO dalam jenis respons ya. Saya kira ini tugas pertama yang harus kalian cari. Apa pengertian MTS, ATO, MTO, ETO? Apa pengertian FS, BP, JS? Dan kemudian dibuat matriks yang menggabungkan atau membuat keterkaitan antara kapan kita pakai MTS dalam flow shop atau BP atau JS, atau kita pakai ATO, assemble to order, kita kapan gunakan responsnya apa? Apakah FS atau batch production? Ya, mohon itu dicatat ya, silakan. Kemudian nanti minggu depan bisa dikumpul kepada saya. Oke, jadi ngerti ya? Ini matriksnya FS atau ke MTS atau ke FS hanya untuk ATO atau kedua-duanya bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita ke berikutnya. Ini sudah ya tadi. Nah, kemarin ke tahapan PPC ya. Tahapan PPC bisa kita lihat itu dimulai dengan peramalan ya. Peramalan kapan kita akan membutuhkan barang yang tadi yang saya katakan tadi. Kapan kira-kira permintaan konsumen dalam satu periode tertentu. Itu harus kita tahu. Kita harus mengetahui. Itu yang saya katakan tadi di awal bahwa kita harus mengetahui dari data yang ada. Data historis itu menentukan kapan kita melakukan peramalan. Ya, dengan interval atau time. Ya, dalam waktu kurun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelumnya kita bisa mengetahui tren dari produksi kita. Biasanya tren itu bisa berjenis tren linear, ya, garis lurus atau cycles. Tergantung kita akan melihat. Tapi biasanya itu trennya adalah positif linear, ya, artinya garis X dan Y itu akan lebih X semakin besar, maka Y juga semakin besar, ya. Artinya semakin besar waktunya dalam satu periode, semakin lama kita berasumsi bahwa permintaan juga akan semakin besar, sehingga kita harus menghitung kapan kita memproduksi sejumlah barang tersebut. Kemudian perencanaan agregat ya, itu kan komponen-komponen yang kita satukan nantinya. Nah, strategi ini adalah strategi planning. Artinya planning dalam arti perencanaan kita. Yang dua tadi peramalan sama perencanaan agregat itu masuk di planning. Strategi planning ya. Kemudian setelah perencanaan agregat kita lakukan jadwal produksi induk. Ya, jadwal produksi induk. Ya, yang di dalamnya nanti ada capacity planning ya, atau yang di dalamnya ada ROC, Capacity Planning RCCP. Kemudian perencanaan material.
Ya, ini sudah masuk di